Menangnya adalah Nadine. Akhirnya kita ketemu lagi di sini. Bagaimana kabarmu? Lepasin tangan saya, Tara. Mau kemana buru-buru? Hah? Ya Allah, jangan biarkan siluman ini mencelakai aku. Aku mohon perlindunganmu ya Allah. Sia, dia kabur lagi. Maaf mas. Ya Allah, mudah-mudahan Tara nggak ngejar aku lagi. Lindungi aku ya Allah, dan jangan sampai aku ketemu lagi sama siluman ular itu. Kayaknya Tara udah nggak ada deh. Aku harus kasih tahu Mas Isyan kalau Tara ada di kota ini. Halo, Mas Isyan? Ada apa, Dewi? Mas Isyan, barusan aku ketemu sama Tara. Tara? Ini nggak mungkin. Beneran mas, aku ketemu sama Tara. Bahkan Tara mau nyelakain aku. Untung aja aku bisa lepas dari dia. Lebih baik kamu jangan terlalu sering keluar rumah, Dewi. Atau Tara akan menemukan kamu lagi dan akhirnya ia tahu di mana tempat tinggal kita. Aku nggak mau berurusan sama dia lagi. Aku harus kejar dia. Kamu harus jelasin kenapa kamu bilang kamu ayahnya Nadine. Mudah-mudahan aku nggak akan ketemu sama Tara lagi mas. Tapi maaf aku nggak bisa diam aja di rumah. Aku harus bantu kamu mencari anak kamu. Kita dah. Ngikutin bagaimana? Emang kita pegawai KPK apa kagak mungkin orang ngikutin-ngikutin. Permisi, Pak. Ih, ngagetin aja sih. Tunggu dulu sebentar, Pak. Ada sesuatu yang ingin saya omongin. Mau ngomong kagak kenal. Oh ya, Tunggu. Bang, kita kagak kenal, nggak usah ngomong, kagak ada pentingnya ya. Tunggu sebentar, Pak, Bu. Ini sangat penting sekali. Ini harus saya bicarakan. Tolong beri waktu saya sebentar saja. Saya adalah ayah kandung dari anak Bapak. apa? Wah, sembarangan aja lo kalau punya bacot lo. Bapaknya Nadine. Bapaknya Nadine. Nih, Iya. babenya Nadine yang jelek, dekil, hitam, nyebelin, bau asem. Nah ini nih. Nah ini dianya. Lalu kegantengan, kagak mungkin. Ngocos aja kayak petasan banting. Lu jelek-jelekin gue depan orang, malu dong gue gengsi. Kan abang kan jelek, Iya, dia ganteng. Tapi kan ada manis-manis, diem lu, gue yang jabanin. Jangan sembarangan ngaku-ngakuin anak gue anak lu. Ngaco aja lu, kenal kagak. Tapi kalau emang lu kira-kira pengen milikin Nadine anak gua boleh. Cuma pesen kita ya. Iya. Lu jangan main-main sama orang Betawi ya. Lu denger kata-kata gua. Kereta api jalannya laju, tujuannya ke Surabaya. Kalau lu emang berani lu maju, gua pecahin pala lu jadi dua. Enak aja lu ngaku-ngaku anak lu. Oh di belah dua berarakan otaknya. Lu honeng banget sih, lu marah kejem, mukanya kejem. Maaf, anak Bapak namanya Nadine kan? Iya Nadine. Nadine tuh anaknya kita. Nih babenya nih nyanyi. Ya, dah. Udah tinggal ya. Barangan aja lu. Tunggu dulu, Pak. Pak, saya mau jelaskan sesuatu ke Bapak. Tolong tunggu. Reno nggak ada. Biasanya kan jam segini dia ada di ruangannya. Bu Amara pasti nyari Pak Reno ya? Iya, kamu lihat? Iya lihatlah. Udah jelas-jelas Pak Reno itu lagi ada di dapur no sama si Nadine. Kayaknya mereka
lagi makan siang berdua, Bu. Oh iya, Bu. Kalau saya perhatiin nih, Nadine itu setiap hari cari muka terus sama Pak Reno, Bu. Makin hari kayaknya makin nggak tahu diri tuh Obe. Gue yakin nih, mampus lu cupu. Pasti habis lu sama Bu Amar diomelin. Enak. Enak. Nadine, kamu kelihatan banget. Sini, aku lapin. Makasih. Iya, sama-sama. Reno kok mau-maunya sih ngelap keringetnya Obe? Ih, rendahan banget deh. Masih ada. Kenapa pedas ya? Ya ampun, mukanya mirip banget sama perempuan yang ada di foto ini. Kalau dia lagi lepas kacamata, bener-bener kayak pinang dibelah dua. Aku yakin ini bukan kebetulan. Masa bisa sama sih Nadine sama yang ada di foto ini? Aku harus cari tahu siapa sebenarnya foto perempuan ini. Dan apa hubungannya sama Nadine? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana sih terbalik lu ah? Kenapa sih Cang mancing? Butek amat mukanya. Kayak muka lu kagak butek aja. Gua minum dulu, biar gua seger baru gua cerita sama lu. Cang, ini punya air Cang. Lalu lu ngapa? Gua lagi minum. Cing mau dibikinin sekalian. Kagak usah. Din, tolongin dong. Kamu anterin kardus ini di gudang. Itu belakang kantor. Nih kuncinya. Udah gue mintain sama Sapam. Soalnya gue ada urusan. Ya? Iya. Nih tolong nih. Ini dari bawah berat soalnya. Aku kunci. Ya. Hati-hati. Gua mau bini gua bingung, Cuk. Gua kagak sengaja tadi ketemu sama orang yang bos-bos begitu, Cuk, yang mau nyulik si Nadine, ngaku-ngakuin si Nadine anaknya dia. Kan gua jadi puyeng mau bini gua gimana menurut lu? Apa? Bucu buset ini. Mulut lu baunya bau naga. Pelan-pelan enggak, Cuk? Lu segitu baunya? Nah, gua kata juga apa? Aja sih. Yalah pakai jeding-jeding begitu, nangis aja lagi. Udah tenang aja, jangan sedih mulu. Kusut gue jadinya. Ini drama bener sih. Ya bukannya gitu, Bang. Emang sih tuh laki ganteng. Terus kalau dia jadi babenya si Nadine emang pantes ketimbang abang yang wajahnya pas-pasan. Buset. Tapi Jangan tawa lu. tapi rasanya ayah tuh tetep aja kagak rela, Bang. Diam.
siapa yang nutup? Masih ada orang di sini. Buka. Rasain lo cupu. Ini hukuman buat lo. Karena lo udah kegenitan dan sok baik depan Reno. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah, Bang. Ilah, ini kenapa jadi bisa pecah begini sih? Bagaimana lu nuangin airnya? Ayah kagak tahu, Bang. Tapi hati Ayah kok tiba-tiba kagak enak, Bang. Ayah kepikiran sama Nadine, Bang. Bang, Ayah takut kalau Nadine ada apa-apa. Ayah khawatir banget, Bang, sama Nadine. Iya Bang Arti, udah Bang Arti. Jangan lebay, ngapa sih, biasa aja nyantai. Berdoa aja sama yang kuasa, di mana Nadine berada kagak bakalan ada masalah, begitu caranya. Biar tambah seru, gue matiin aja saklarnya. Mati lampu. Kok ada apinya sih? Buka, tolong. Koslet ya? Kebakaran. Buka. Asap. Ya ampun. Kebakaran. Tolong. Kuncinya tadi aku buang kemana ya? Tolong. Kebakaran. Aduh, aku kan niatnya cuman pengen ngerjain Nadine, bukan pengen bunuh dia. Tolong. Kebakaran. Pak Satpam! Pak Satpam! Ada Bu. Pak, itu tolong saya ngeliat asap dari dalam gudang. Tolongin ya, Pak. Siap Bu, saya lihat Bu. Bisa dibuka? Jangan Pak. Pak, ada orang di dalam Pak. Jangan Pak Reno. Pak Reno, bahaya. Pak Reno, bahaya. Pak Reno. Jadi kamu gak apa-apa kan? Kamu kenapa bisa di dalam sih? Kenapa bisa kebakaran? Hah? Kenapa harus Reno lagi sih yang nolongin Nadine? Tolong jangan kasih tahu peristiwa tadi ke babe aku ya. Iya, aku ngerti kok. Kamu gak mau mereka khawatirkan. Halo? Mohon maaf Pak, ini saya mau menginfokan kalau tasnya Mbak Nadine ada di saya Pak. Oh oke, nanti saya ambil. Makasih ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada apa? Tas kamu ketinggalan. Ampun, aku lupa. Gimana ya? Udah gak apa-apa, tenang aja. Biar aku ambil. Kamu masuk aja dulu. Ya. Makasih ya. Ya, di sana.
Apaan? Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum, Nya. Be. Salam, ya Allah. Salam. Babe udah pulang. Nadine, muka lu kenapa? Kok dekil banget begitu? Hah? Biasanya tadi di jalan banyak abu-abu ke aye. Lu kenapa sih, Nadine? Kayak ada sesuatu nih. Lu masih kepikiran ya sama orang yang menyulik lu tuh? Udah kagak usah dipikirin. Aye kagak mikirin itu, Nya. Tetapi aye Mikirin apa? tadi waktu aye beli makan di warung, aye dengar orang main seruling. Selalu aye pusing. Kalau udah pusing, aye keluar kulit. Kulit lu kenapa? Maksudnya kulit apaan? Kalau aku kasih tahu ke Nya dan Babe tentang kulit aku, pasti mereka akan kaget. Mereka nggak akan kasih aku izin untuk pergi. Dan pasti mereka juga akan melarang aku buat kerja. Agak apa-apa. Din, lu tadi belum mandi kali ya? Ayo, belum mandi dah. Iya, Be. Makanya kan bau. Din, udah kagak usah mikir yang ribet-ribet ya. Kagak usah galau. Shh. Teman lu datang itu. Pergi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, tas kamu. Makasih. Sama-sama, Nadine. Oh ya, aku mau ngajak kamu jalan-jalan sebentar. Bisa kan? Aku harus pamit sama Nya Babe dulu. Kagak usah izin. Jalan. Hati. Awas ada penculik. Aye berangkat ya, Be. Nya. Makasih, Pak. Bu. Bang. Abang ngizinin si Nadine nemuin tuh anak. Bagaimana sih? Lu khawatir? Bang, gimana sih? Bang, Ayah kan takut kehilangan Nadine, anak kita. Udah iya. Rokaya bini abang yang paling cakep. Kep. Gini ya, abang kasih tahu sama lu. Tuhan maha bijaksana, maha mengerti. Bener ini. Tuhan bener-bener tahu. Kita ngegedein Nadine, kita ngejaga, kita ngebiayain kita semuanya. Kan kita berdua sayang beneran sama si Nadine. Iya, tapi kan. Bukan tapi lu harus yakin di dalam sini nih. Tuhan kagak sembarangan ngambil Nadine begitu aja. Dia pasti seneng kalau kita yang punya Nadine. Tuh gitu. Ya tetep lah. Udah kagak usah ngomong situ, duduk yuk. Gue pengen meluk lu dah.
Mau yang mana? Ini. Ini. Ini aja deh. Ini deh. Tunggu. Makasih. Ya. Bisa nggak bukanya? Bisa. Kalau gitu kasih ke hidung aja. Jangan. Bintang itu indah ya. Iya Nadine. Itu namanya rasi bintang Crux. Di sebelahnya ada pari, satu lagi ada Scorpio. Jadi mereka itu semua bisa jadi penunjuk arah. Bagus. Wah, hebat. Ternyata bintang juga bisa menjadi petunjuk arah ya. Tinggalkan semua yang fana, tapi mengapa aku tak bisa? Ku terlena karena cinta. Oh, surga dunia begitu menggoda di pelukan asmara. Aku disuruh pulang sama Babe. Begitu menggoda di pelukan asmara. Nadine, aku suka sama kamu. Aku juga suka sahabatan sama kamu. Tapi Nadine, perasaan aku lebih dari sahabat. Aku sayang sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku mau kamu terus di sampingku. Tapi aku apa kamu cuma anggap aku sebagai teman kamu? Sebagai sahabat kamu? Ya udah, nggak apa-apa Nadine. Kalau kamu cuma anggap aku sahabat kamu, aku bisa terima. Asal aku bisa deket terus sama kamu. Reno, kenapa bisa suka sama perempuan seperti aku ya? Padahal aku kan cuma OB dan sering dikatain cupu.
Apa yang terjadi? Sakitnya tiba-tiba hilang. Apa ini tanda kalau anak Nadine mulai punya kekuatan? Kenapa aku jadi lemah begini? Bagaimanapun juga, aku harus temukan anak itu sebelum semuanya terlambat. Nya, kenapa? Nya lagi sakit. Terus Nya kenapa? Kalau Nya memang lagi sakit, biar ayah kagak masuk kerja, nemenin Nya aja, ye. Ya Allah, kalau gini caranya, ayah makin kagak bisa kehilangan si Nadine. Gimana ayah bisa jauh-jauh sama nih anak? Nya nggak apa-apa kok. Nya kagak sakit. Udah, mendingan kita pergi kerja aja sono, Gi. Mulai mewek lagi aja, cengeng banget sih. Kenapa emang? Iya, Be. Nya kagak jawab. Kenapa? Emangnya Nya nangis begini? Ayah pikir Nya gak enak bebadan ya, Nya. Kagak. Iya, si Rokaya pasti masih mikirin Nadine ini mah. Gue jadi ikutan sedih ngeliatnya. Rokaya, udah lu jangan sedih begitu dah. Kagak enak hati gue. Kalau gue ikutan mewek kayak lu, kata tetangga apa ntar gue. Dia mah. Ayah bingung, Nya sama Babe kenapa sih sebenarnya? Apa memang lagi pada gak enak badan semua? Kalau memang gitu, Ayah kagak masuk kantor juga kagak apa-apa. Ayah tak izin ke Reno, Nya. Kagak, Nya kagak kenapa-napa. Pannya udah bilang, udah lu kerja aja sono. Kagak apa-apa kok. Ya udah dah. Ayo Nadine, Babe anterin kerja ya. Babe tungguin depan. Benernya kagak apa-apa. Iya. Ya udah, Ayah berangkat kerja dulu ya, Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan nangis. Iya, hati-hati ya. Mas Isyan kemana ya? Kok belum pulang juga? Mas Isyan, Mas Isyan. Mas Isyan kemana aja kok? Semalaman Mas Isyan gak pulang. Mas. Mama sama aku tuh udah bener-bener gak dianggap ya sama papa. Kita tuh kayak orang lain di mata papa. Mama juga udah mulai gak peduli sama aku. Dari pagi sampai malam mama di luar rumah. Sebenarnya ada apa sih di keluarga ini, aku gak ngerti deh. Amara, Amara. Maafin Mama, Amara. Kalau akhir-akhir ini Mama terkesan gak peduli sama kamu. Mama ngelakuin semua ini demi keutuhan keluarga kita. Semoga setelah Mama nemuin saudara tiri kamu, Papa bisa jadi lebih peduli sama kita. Aku mau kasih gelang ini sama Nadine sebagai tanda persahabatan. Reno,
Kamu udah mau berangkat ke kantor? Mama nggak boleh tahu kalau aku mau ngasih gelang ini sama Nadine. Kalau Mama tahu, dia pasti bakalan ngelarang. Iya, Ma, aku mau pergi ke kantor. Aku udah telat banget. Aku pergi dulu ya, Ma. Dah, Ma. Hati-hati ya sayang. Kepalaku. Pusing sekali kepalaku. Perasaan akan hancur. Apa? Tahu apa kamu tentang hidupku? Kenapa kamu bilang kekuasaanku akan hancur? Ratu yang kau bunuh ada ratu yang sesungguhnya. Kuasaanmu akan direbut oleh anak. Ucapan peramal itu benar. Semakin hari tubuhku semakin lemah. Dan aku belum bisa menemukan anaknya Nadine. Aku nggak boleh buang-buang waktu lagi. Babe, aye masuk dulu ya. Iya. Babe, hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu juga hati-hati kerja ya. Yang taat. Siap. Aduh, anak babe. Pasti itu bapaknya si Nadine. Mau jalan ya? Tunggu Pak. Bapak ini bapaknya Nadine kan? Iya nih. Iya bener, barusan dua anak saya masuk kerja, baru aja, sudah. Saya nggak ada urusan sama Nadine. Tapi saya mau nanya sama Bapak. Gak ada urusan sama saya, mau nanya sama saya, nanya apaan kira-kira ya nanya? Nadine itu anak kandung Bapak bukan? Kenapa ujuk-ujuknya anak nanya begini sama gua? Lagian kok tahu-taunya kalau si Nadine bukan anak gua ya? Ini foto ibunya Nadine kan? Lah, ini anak apa punya fotonya kandungnya si Nadine ya? Bapak kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Ini foto ibunya Nadine bukan? Bukan. Salah orang itu. Tapi Nadine itu bukan anak kandung Bapak kan? Dia cuma anak angkat Bapak. Astagfirullahaladzim, benar-benar gak diuji ya. Neng, begini dan Neng ya. Nadine anak saya sama anak bini saya. Bukan anak siapa-siapa, jangan salah. Neng kagak tahu apa-apa mengenai anak saya. Bini saya bunting 9 bulan, lama bener, berat. Udah gitu dari kecil ngegedein banyak banget ongkosnya. Bukan anak siapa-siapa, itu anak saya sama bini saya. Repot amat sih, lagian ngomongnya kagak-kagak aja kayak kagak punya hati ya. Neng, saya tegasin sekali lagi ya. Ingat baik-baik, Nadine anak gua sama bini gua. Assalamualaikum. Aku masih nggak yakin kalau Nadine anak kandung Bapak itu. Pok, ngapain naburin garam di sini, Pok? Emang di sini ada ular? Bukan ular lagi, Mas. Yang ini lebih parah. Ada perempuan tubuhnya bersisik kayak ular. Wah, itu namanya siluman, Pok. Perempuan yang bersisi kayak ular. Apa itu anaknya Nadine? Emang ada siluman yang mempan sama namanya ginian? Namanya juga usaha. Semoga aja siluman ular itu nggak balik ke warung gue lagi. Pok mah percaya sama gituan. Itu namanya tahayul, mitos. Alah, gue nggak peduli. Di sini nggak ada satupun siluman ular yang aku nggak tahu. Siluman itu pasti anaknya Nadine. Halo? Halo Tante. Maaf Bu Tara. Ini Amara ya? Iya. Kamu boleh panggil apa aja waktu saya di luar kantor. Gak usah terlalu kaku begitu. Iya Tante. Ini di kantor ada berkas-berkas yang harus Tante tanda tanganin. Tante bisa nggak ke kantor?
Atau kalau tante nggak sempat, biar Amara aja yang ke rumah tante gimana? Gak usah Amara, biar saya yang ke sana. Kebetulan saya lagi ada di luar. Oke tante, makasih. Reno kemana ya? Nggak ada sih di ruangannya. Jangan-jangan sama si cupu itu lagi. Halo, Mbak. Nanti tolong telepon ke handphone saya ya kalau Butarnya datang. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Mari bang, abang apaan sih? Mari. Tarik begini. Ini kan masih siang bang. Ih, bang, ntar dilihat orang gimana? Astagfirullahaladzim, bener-bener otak lu ngeres banget sih. Apaan sih lihat orang, gue mau ngomong sama lu penting nih. Penting ngomong apaan sih? Gue tadi ketemu sama cewek. Apa? Abang punya cewek lagi? Jadi maksudnya mau ngasih tahu kalau abang punya cewek lagi? Terus, abang bilang pelan Maya udah gak kasih kita lagi. Bukan itu, makanya lu diem. Mana gak ada orang denger. Iya. Tuh cewek nunjukin foto gambarnya, yang aslinya si Nadine. Nah, kok bisa sih? Untuk orang punya fotonya ya si Nadine. Gimana ceritanya? Ya gue kagak tahu. Tapi yang bikin gue puyeng mah bukan gitu. Nih, dia maksa gue. Nanya, bener-bener. Kayaknya tuh orang pengen bener-bener tahu kita ini orang tuanya Nadine beneran apa bukan. Itu masalahnya yang bikin gue puyeng. Puyeng ya? Terus abang ngaku kagak kalau Nadine tuh bukan anak kita kandung? Ngaku kagak? Elah, oneng banget sih. Ya kagak, emang lu kata gue bego apa? Syukur deh kalau abang kagak bego, kirain abang ngaku. Kalau ngaku kan yang ada Nadine diambil, terus kita gak punya anak lagi kan? Ya kan? Terus ntar kalau ditanya-tanya lagi, kita gimana dong? Gampang. Lu bilang aja Nadine brojol dari perut lu, bukan dari perut gua. Beres kan? Oh iya ya. Ayah kan nyaknya ya. Terus ayam brojol ya. Astagfirullahaladzim, pala gua makin pecah aja kalau bikin caranya mah.
Reno. Aku punya sesuatu buat kamu. Nih, gelang buat kamu. Untuk aku. Tapi aku... Nadine, dengerin aku. Tadi malam kan aku nembak kamu. Tapi kamu maunya sahabatan sama aku. Gak apa-apa. Jadi makanya aku mau ngasih gelang ini sebagai tanda persahabatan kita. Sini aku pakai. Reno nembak si cupu. Ini tuh udah keterlaluan. Ih, aku nggak bisa biarin mereka lebih dekat lagi. Sekarang kita samaan kan? Wah, kegedean. Dan kamu masih kecil. Tunggu. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jangan hilang ya. Awas kalau hilang. Ganti kamu. Rasain kamu Nadine. Kok Nadine nggak teriak sih? Jangan-jangan udah langsung mati di patok ular. Mau kemana? Mau masuk, Bu. Jangan masuk, mendingan beliin saya makan siang deh. Nih, beliin saya makan siang ya, saya lapar. Makan siang, makan apaan, Bu? Apa aja serah. Ya, cepetan. Bre, ayo. Kok lari ke sini? Hah? Ular? Ular! Jangan ular yang tadi. Aduh, kasihan. Nanti dia disakitin. Mana? Di mana ularnya? Halo? Iya Ibu, ada apa sih di luar? Kok kedengeran teriak-teriak begitu? Ada ular di dalam kantor, Bu. Ular? Oke. Ini pasti ada sesuatu dengan pencarian si anak Nani. Ular. Oke. Ini pasti ada sesuatu dengan pencarian si anak Nani. Jangan sakiti ular ini, Pak. Ini ularnya udah jinak. Kenapa Nadine? Ular ini bisa bahaya. Soalnya tadi ketemu sama aku di dapur. Terus aku suruh pergi, ular itu nurut. Aku harus pergi dan menemukan anak itu. Aku harus menemukan dan membunuh anak itu hanya beberapa langkah lagi.
Nadine, jangan. Kakiku, ini rasanya benar-benar sakit sekali. Kakiku rasanya sakit sekali. Au. Ular, tadi kan aku sudah suruh kamu pergi. Sekarang kamu kembali ke tempat kamu ya. Tapi jangan cari tempat yang rame ya. Seseorang, tolong aku. Siapa saja tolong aku. Reno. Ma, tunggu Ma. Sabar ya Ma ya. Reno, tolong Mama diam aja dulu. Reno, tolong. Kaki Mama sakit sekali. Mama gak kuat lagi saya. Aduh, Tolong. Mama diam aja dulu. Di sini lagi ada Tolong ular. kirim seseorang untuk tolong Mama. Kok ular itu bisa nurut sih sama Nadine? Iya ya. Kagak tahu. Tapi kalau kita baik sama binatang, pasti binatang juga nurut sama kita. Iya, kalian harus tahu Nadine ini punya hati yang baik. Makanya binatang buas kayak ular aja bisa nurut sama dia. Ya kan? Nadine, makasih ya. Gara-gara kamu, semua karyawan di sini selamat dari ular ini. Tapi ngomong-ngomong, kamu pernah belajar dari pawang ular ya? Saya benar-benar nggak tahu kenapa tadi ular itu bisa nurut sama saya. Soalnya saya cuma usaha aja. Ya udah, kalian semua bilang makasih sama Nadine udah ngusir ularnya loh. Makasih Mbak Nadine. Nadine, makasih ya. Kenapa Reno malah muji-muji cupu sih? Kesel aja. Aduh. Reno, tolongin Mama saya. Kaki Mama sakit sekali. Mama gak tahan. Reno. Iya, lupa Mama masih di atas. Biar saya aja yang ke atas bantu Mama Pak Reno ya. Bu, saya ke atas bantu Ibu ya. Yang sabar ya, Bu. Sabar. Enak banget dia ngomong sabar. Enak banget dia ngomong kayak gitu. Nadine, biar aku aja. Aku nggak bisa gerakin kakiku dan aku akan pastikan aku akan memecatnya. Aku Amara. Tante, Amara antar ke atas ya. Bisa istirahat juga. Sekalian berkasnya udah disiapin. Iya, terima kasih banyak ya sayang. Aduh, kaki tante sakit banget. Tante. Terima kasih banyak ya sayang, udah nolongin tante. Iya tante. Ya udah, kalian semua kembali bekerja ya. Iya, Pak. Reno. Ya. Ini ada yang harus kamu tanda tangan. Oh ya. Sama aku mau kasih tahu kalau mama kamu itu ada di ruangan atas. Oh iya Mara, makasih ya infonya. Iya. Ngomong-ngomong, aneh juga ya. Masa di kantor kita bisa masuk ular? Kayaknya
Nadine deh. Maksud kamu? Ya maksudnya dia bawa ular peliharaannya itu ke kantor dan mau ngasih tahu ke orang-orang kantor kalau ular itu nurut sama dia. Enggak lah, Nadine nggak mungkin seperti itu, Amara. Terus aja belain Nadine. Mbak Mara, ular tadi dimanain? Orang ke kantor kok bawa ular. Amara, jadi kamu yang bawa ular ke kantor? Itu tadinya ularnya mau aku bawa pulang, rencananya mau aku pelihara, tapi nggak tahu tiba-tiba keluar. Terus kenapa kamu nuduh Nadine bawa ular ke kantor? Hah? Apa maksud kamu? Nggak Reno, maksud. Ih, gara-gara kamu sih Reno jadi marah kan sama aku. Ya, masuk. Permisi, Bu. OB ini nggak boleh lihat mata ularku. Saya OB mau kasih minuman buat Ibu. Taruh aja di situ dan cepat pergi. Kenapa ada OB tadi aku tiba-tiba sakit kepala dan saat dia pergi sakitku malah hilang? Atau ini cuma kebetulan aja? Karena memang aku lagi lemah. Nadine, bisa beli nasi padang 2? Bisa, Mbak. Itu di warung Udah Ucil di depan. Saya tunggu di meja saya ya. Siap. Nadine mau keluar kantor. Gawat. Aku khawatir dia diculik lagi seperti kemarin. Nadine! Nadine! Ishan, Nadine, kamu di mana sayang? bayi kita sudah lahir. Alhamdulillah, dia pasti cantik. Wajahnya mirip sekali dengan aku.